Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan tugas yakni latihan 8. Soalnya teman-teman bisa lihat di samping kiri ya teman-teman. Bisa dibaca di atas. Kemudian kita langsung saja ke variabel view. Yang pertama di sini kita isi dengan nama daerah, kemudian type-nya kita ganti string, bitnya kita isi menjadi 15, kemudian kolomnya kita isi juga menjadi 15, linknya left, kemudian measure-nya kita ganti menjadi nominal, maaf tidak jadi diganti ya. Kemudian yang kedua di sini kita isi menjadi penjualan, desimalnya kita nolkan, kemudian linknya kita ganti menjadi left, dan measure-nya kita ganti menjadi scale. Lanjut, yang ketiga di sini ada yang namanya promosi, kemudian desimal kita ganti 0, linknya left, kemudian measure-nya kita ganti menjadi scale. Selanjutnya yang keempat di sini ada yang namanya stand, kemudian desimalnya kita nolkan, linknya kita ganti juga menjadi left, measure-nya juga kita ganti menjadi scale. Selanjutnya kita langsung ke data view, kita copy data yang ada di soal, kita paste ke SPSS. Kemudian kita langsung saja pergi ke analyze, kita pergi ke regression, kemudian kita pilih yang linear. Isikan pada kolom dependent itu yang variabel penjualan, kemudian masuk yang independen dengan promosi dan harga. Lalu kita pindahkan juga, kemudian kita klik yang statistik, muncul kotak dialog, kemudian di positif, dicentang semua ya teman-teman. Kita pergi ke plot, kemudian sesuai dengan pilihannya, standarisasi residual plots, kemudian kita continue, kemudian klik option, kita ke sleeping method kriteria, kemudian kita use probability of f, kemudian kita klik continue, kemudian kita ke hasilnya, kemudian dapat dilihat hasilnya. Min dari penjualan adalah 246,40 dengan deviasi standarnya sebesar 41,113 dan jumlah data yang ada 15. Kemudian untuk main promosinya sebesar 34,53 dan deviasinya 9,583 dengan data yang ada 15. Kemudian untuk main standnya sebesar 187,93 dengan deviasi standarnya 36,087 dengan jumlah data yang ada adalah 15. Untuk tabel korelasinya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,689 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,79 antara penjualan dan stand. Harga ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya berarti kuat. Kemudian kita ke analisis tabel model summary. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian kolom R square sebesar 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien
determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan jualan dan stand dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian untuk tabel koefisien untuk penyusunan bersamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai di kolom B, yaitu kolom unstart. Ya teman-teman bisa dibaca. Pada kolom B ini didapat konstan sebesar 60,286, sedangkan koefisien koefisien promosi sebesar 2,238 dan koefisien variabel stand sebesar 0,526, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y 60,786 plus 2,238X plus 0,526 dengan keterangan yaitu variabel penjualan, X1 variabel promosi, dan X2 variabel stand. Kemudian untuk soal yang kedua, kita dapat lihat di sebelah kiri seperti yang teman-teman tahu bisa dibaca. Langsung saja kita ke variabel view. Yang pertama di sini ada usia. Kemudian kita ganti-ganti sesuai dengan soalnya teman-teman. Desimalnya kita nolkan, kolomnya kita ganti menjadi 10. Kita samakan dengan widthnya juga kita ganti 10. Teman-teman bisa lihat ya seperti apa. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya PK. Kemudian kita ganti juga seperti yang di atas. Kemudian dapat dilihat datanya, hasilnya sudah muncul. Kita lihat min dari kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya income, juga kita samakan, kita isi-isi. Dan untuk usianya sebesar 9. Langsung kita ke data view, kita kopas soal data yang ada di soal. Kita pergi ke analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear. Kita isikan pada kolom dependent yakni income. Kemudian pada kolom independen kita isikan PKA dan usia. Kemudian teman-teman bisa ikuti cara-cara yang ada di atas, klik statistik. Caranya seperti soal yang nomor 1 tadi ya teman-teman. Kemudian jika sudah hasilnya sudah keluar, kita ke analisis min dari
income sebesar 29.990,91 dengan deviasi standarnya sebesar 9662,404 dengan jumlah data 11. Untuk usianya sebesar 29,36 dengan standar deviasi 5,732 dengan jumlah data 11, dan untuk PK-nya sebesar 2,73 dengan standar deviasinya 1,849 dengan jumlah data 11. Kemudian untuk tabel korelasinya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897, yang berarti bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya yakni kuat. Kemudian kita ke analisis tabel summary. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasinya sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square-nya sebesar 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien sama seperti yang nomor 1 ya teman-teman. Hal ini menunjukkan berarti bahwa promosi dan PK-nya pengalaman kerja dapat menjelaskan income dan PK dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lainnya. Kolom standard error of estimated sebesar 3379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini baik ditemukan karena standar deviasi pada standar error lebih kecil daripada standar income. Kemudian pada tabel koefisien untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menemukan nilai-nilai di kolom B, yaitu kolom unstandard itulah. Dari kolom B ini didapat konstanta sebesar minus 10591,34, sedangkan untuk koefisien variabel pada variabel usia sebesar 1201,730 dan koefisien PK-nya sebesar 876,824, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sebesar minus 10591,34 plus 2,120,730 dan plus 1846,874. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.